Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersua kembali dengan saya di acara pengajian tentang pembatalan puasa, di mana kemarin disebutkan bahwa tidak membatalkan puasa kita dengan kita mengeluarkan dahak atau lendir-lendir yang ada di dalam perut maupun dari otak itu, selagi kita tidak menelannya, sedangkan sudah masuk haddohir misal. Kemudian di kali ini disebutkan bahwa wa yubtiru biduhuli ainin wa in qalat ila ma yusama jawfan. Bisa batal puasa kita dengan sebab masuknya benda atau cair atau makanan, wa in qalat, walaupun sedikit, ila ma yusama jawfan, kepada yang bernama atau kepada yang disebut rongga atau bolong atau liang-liang dari tubuh kita, entah itu mulut, entah itu kuping, entah itu juru mata, atau di liang-liang bawah sekalipun. Misalnya kita lagi puasa nih, kabatinin mulut kita kemasukan makanan, tentu saja itu batal. Wa uzunin, telinga kita kemasukan air, kita lagi puasa, itu batal ya. Wa ihlilin, seperti liang-liang nih, wa ilil ini seperti termasuk tadi liang kuping, ini yang dimaksud dengan ihlil atau liang-liang di sini. Ya seperti kalau istilah perempuan itu liang daripada pentil susu itu ada liang. Ya karena bisa mengeluarkan air atau ASI ketika disedot sama anak-anaknya, maka itu menandakan ada bolong-bolongnya. Misal itu, kalau misal kita rorek-rorek lagi puasa, itu model yang dari juru mata juga tuh, juru mata, makanya suka mengeluarkan itu kotoran-kotoran, nanda itu ada lubangnya. Maka kalau kita lagi puasa ada yang masuk ke situ atau kita sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Wa huwa mahraju bolin walabanin. Tadi yang dimaksud dengan ihlil adalah tempat keluarnya air kencing. Misal kita nih dirorek karena ada apa gitu lagi puasa, itu batal ya. Terus wa wusulu asabi'il masbahati ila wara'i ma yazharu min farjiha inda julusiha. Terus batasan antara dohir dan batin atau luar dan dalam, kalau istilah punya perempuan itu, istilah pardi, itu batasannya di mana dia ketika duduk jongkok itu batasan. Itu batasan antara luar dan dalam. Kalau misalnya cebok, baik itu pokoknya cebok ya. Kalau cebok baik sengaja atau sehabis kencing itu jari-jarinya atau telunjuknya itu melewati dari batasan itu ketika puasa, maka puasanya itu batal. Itu perbatasannya. Kalau istilah duduk itu perbatasan, jangan sampai jari-jari itu melewati ke dalam batasan itu. Wa kaza usulubanil anamilati ilal masrobati. Ya begitu juga orang yang cebok dari buang air besar. Jadi batasannya seperti itu, kita duduk batasannya.
duduk itu pas itu. Jangan sampai sampai ramo kita atau telunjuk kita melebihi ke arah dalam itu, jangan. Itu batasannya ya. Kalau misalnya selebihnya itu bisa membatalkan puasa. Nah. Wa kadzalika qaul qadi wa qayyadahu suki bima idza wasala shay'un minha ilal mahalil muhawati minha bila fi awalihal muntabaki. Ya, terus wa qayyadahu, ya memperkuat subki bima idza wasala syai'un minha, ya tentang apabila masuknya benda kepada yang ditakuti tadi. Bihilapi awali hal muntabaki, ya beda masalah itu telungkupnya, tutupnya. Seperti kan ya kalau misalnya kita berdiri seperti masrobah kita nih, apa masrobah kita ya, katakan bool kita nih kan ketutup itu, terus ketika kita jongkok kebuka, kecuali itu tutupnya itu mah nggak masalah ya. Fa innahu laisa majaupan, itu makan nggak disebut bolong itunya mah, tapi batasan bolong itu seperti itu. Wa ulhiqa bihi awalal ihlili alladhi yadharu inda tahrikihi bal aula qayyadahu. Ya disamakan ya seperti bolong-bolong juga ya. Seperti tadi bolong rongga-rongga juga ya, ukuran zahirnya itu seperti pergerakan badan kita. Pergerakan badan kita sebatas mana bisa kelihatannya, itu jangan sampai melewati. Terus wa qaulul qadi al-ihdiyatu wa qala waladuhu, ya berkata anaknya Syekh ya, bahwa memang ada kata-kata lain. Kita di bulan puasa ini seharusnya buang air besar itu di malam hari gitu ya. Itu terus ditindaklanjuti oleh anaknya Syekh yaitu Taji Subki kalau nggak salah. Ya itu katanya hanya al-ihtiyatu, itu supaya kehati-hatian saja. Kehati-hatian ayatagowato bilaili. Gitu. Kehati-hatian agar kita buang air besar itu di malam hari. Ya. Muradu an'iqa'ahu fihi khairun minhu pindahan. Ya, yang dimaksud dengan itu, jadi buang air besar di malam hari itu lebih bagus, itu lebih meraksa kepada puasa kita daripada buang air besar di siang hari. Karena itu efeknya ke situ. Kalau kesalahan kita sedikit saja, ya melewati pagar-pagar atau batas-batas, itu fatal bahayanya ya. Itu fatal bahayanya. Jadi li alla yasira syai'un ila jaufi masrabatihi. Jadi diharapkan jangan sampai terjadi dengan adanya kita buang air besar siang terus cebok, jangan sampai terjadi ada yang lewat tuh ramo kita di mana kita cebok ilal jaufil masrabati. Ya, lebih dalam dari itu tempat keluarnya kotoran itu. La annahu yu'maru bita'irihi ilal air, tapi bukan diperintahkan untuk buang air besar malam hari, bukan. Karena li'anna ahadan la yu'maru bi mudarrati bi badanihi. Karena kan ya sesungguhnya seseorang tidak diperintahkan atau tidak diperbolehkan untuk memadaratkan, untuk membahayakan dirinya sendiri. Seperti kita dengan
Padahal nih aduh udah mau buang air besar siang-siang, ditahan sampai malam itu nggak boleh, harus dikeluarkan. Cuma harus kehati-hatian ya, supaya terjaga agar puasa kita benar-benar mendapatkan puasa atau pahala puasa. Karena apa? Karena kalau misal batal kita tetap wajib puasa, tapi puasa kita wajib diqodho, tidak sah. Walau harajat makhadatu mabsurin lam yuktir bi'adiha kaza in aada bi asmu'ihi lil ittirari ilaihi. Semisal orang ya diberi cobaan penyakitnya penyakit bawasir. Bawasir itu istilah kita apa ya, istilah bahasa orang tua dulu, nontot bool gitu penyakitnya. Dia kalau duduk misal apalagi ya kalau buang air besar mah itu ikut keluar bolnya, ikut keluar. Maka itu kan lewat batasan, sedangkan itu keluar tidak mungkin di luar saja, nanti dikedalamkan lagi, dimasukin lagi. Gimana itu? Ini kata guru kita, walau kharajat maq'adatu mabsurin. Kalau misal keluar itu, keluar yang namanya ya bawasir itu, yang namanya bol itu, keluar. Itu lam yuktir bi'odiha, tidak membatalkan puasa bi'odiha dengan sebab masuk lagi. Tuh, udah keluar tapi masuk lagi. Wa kaza in a'ada bi asbu'ihi. Ya begitu pula enggak batal puasanya kalau misal harus dimasukkannya pakai jari kita, pakai tangan sampai ke dalam gitu, sampai ikut ke dalam. Kenapa? Litirarihi ilaihi. Ya karena kan harus dibantu, ya butuh untuk bantuan tangan itu. Wa minhu yukhadu kama qala syaihuna annahu law ittara li duhulil asabi ilal batin lam yutir wa ila abtara wusulul ma'u asabi ilaihi. Ya begitu juga menurut sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekhuna Ibnu Hajar, bahwa sesungguhnya lawitara liduhuli asmu'in ilal batin. Ya kalau memang kita sangat butuh itu liduhul asmu, untuk memasukkan driji kita atau ramo kita atau tunjuk kita ilal batin sampai dalam yuktir, itu tidak membatalkan. Tapi katanya wa illa, tapi kalau tidak dibutuhkan untuk membantu bawasir itu sampai dalam, tidak dibutuhkan, bisa masuk sendiri atau bisa hanya sederhana di luar saja, itu bisa membatalkan ya. Bisa membatalkan masuknya telunjuk kita ke dalam bawasir itu. Ya wa kharaja bil aini al asaru kawusulit ta'mi bizuki ila halqihi. Ya beda masalah lagi dengan kata benda atau ain. Sekarang cuma asarnya saja yang dirasakan, yang masuk, seperti asarnya kawusulit ta'mi, ya seperti asarnya atau bizuki, asarnya ya perempuan mencicipi makanan, misal nih udah terasa belum nih, misal asinnya atau manisnya, padahal lagi puasa, tetap ke lidah itu hanya asalnya saja, itu tidak membatalkan untuk itu, ya boleh ya. Jadi boleh, misal ibu-ibu mencicipi makanannya lagi puasa nih, apa sudah terasa atau belum ini garamnya atau gulanya, itu hanya untuk ya mengetahui asin dan manisnya aja. Wa kharaja miman mara'il aidul alimul mutaru nasyul saum
wal jahil majhulu bitarimi isali syai'in ilal batin wa biqani mubtiran. Ya, dengan saya mengerti itu bisa membatalkan kepada puasa kita, ya kepada orang-orang yang disengaja, ya orang-orang yang karep sendiri tanpa paksaan, juga orang-orang yang memang tahu itu membatalkan. Bagaimana kalau pelaksanaan itu atau terjadinya itu orang tidak sadar. Tidak sadarnya tidak tahu bahwa itu bisa membatalkan. Atau memang dipaksa misal untuk melaksanakan seperti itu padahal itu bisa membatalkan. Ya itu lain cerita ya. Wa kharaja biman maro. Beda masalah dengan kata-kata yang sudah kelewat tadi, bahwa ya orang yang sengaja misal memasukkan benda ya atau makanan ke dalam mulut kita atau cairan kepada bolongan-bolongan atau liang-liang tuh, dengan yang tahu seperti itu al-mutaru dan karep sendiri, bukan paksaan ya. Karena bukan karena lupa bahwa kita lagi saum, dan bukan orang tidak tahu bahwa itu membahayakan puasa ya. Dan orang yang dipaksa itu fala yuftiru kullu minhum biduhuli ainin jaufa. Itu tidak batal ya, atau tidak membatalkan puasanya seseorang ya. Tidak membatalkan puasanya seseorang dengan sebab masuknya benda, baik benda ya ain apapun cair itu kepada dalam perut atau rongga-rongga yang lain. Wa in kasuro akluhu, walaupun banyak, kalau istilah makan itu banyak sampai ingat dia, wah ingat nih udah kenyang, setengah kenyang atau kenyang, itu baru ingat, itu tidak batal ya. Itu tidak batal selagi begitu dia ingat langsung berhenti, langsung melanjutkan puasanya atau apapun itu. Kalau ingat bahwa dia melakukan hal yang bisa membatalkan puasa misal, tapi dia tidak ingat lagi puasa, dia melakukan ya, hal yang membatalkan puasa tapi tidak tahunya makzur, uzur. Ya tidak tahu undur di sini ya, walaupun orang kebanyakan ngaji ke sana kemari dari hari ke hari, setiap minggu tidak ada yang terlewat dari pengajian, tapi kadang-kadang persyaratan itu tidak tahu juga, ya itu bisa dikatakan makzur ya, karena ngaji ini kan hukum syara ini banyak yang harus kita perhatikan, yang harus kita telitikan, dan kemungkinan ya kemampuan kita belum sampai ke situ, tapi kita lagi belajar di hari ke hari, ke minggu, mungkin itu masuk kepada bodoh makzur ya, ketidaktahuan yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti sekarang ini kan ya, walaupun ibu-ibu kelihatannya ramai ngaji ke sana kemari, tapi itu syarat seperti itu ya jarang yang tahu, masih minus, masih hanya sekian persen. Tapi mudah-mudahan itu termasuknya tidak tahu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab jadi ilmu agama ini luas, harus diperdalamnya kita ya, menelan waktu dan waktu, sedangkan kita ya untuk itu waktunya terbatas ya. Terus ya walaupun kita banyak itu makannya, kalau makan atau minum itu tidak batal ya, kalau lupa atau tidak tahu atau dipaksa. Walau zanna anna akalahu nasiyan mubtirun bakala jahilan biwujubil imsaki autara. Jangan sampai nih kalau ada orang lupa makan, ada orang makan nih kena lupa siang-siang bulan puasa,
Jadi menyangka atau dia sangka makan lupa lagi puasa itu bisa membatalkan puasa. Ya, terus Pak kalah jahilan, dia nanggung katanya makan terus, malah makan. Itu malah Pak Toro malah batal. Tuh padahal makan lagi puasa dengan lupa kita atau nggak ingat berpuasa, ya itu tidak membatalkan. Ya kalau misal dilanjutkan setelah kita ingat bahwa kita berpuasa, itu mah jadi batal puasanya. Wala ta'amada wallahu a'lam bishawab. Segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.